dengan kondisi pandemi saat ini, di mana kita terisolasi dengan dunia, ya, di dunia luar. Jadi kalau dari saya sendiri, saya terisolasi dari pekerjaan, saya terisolasi dari keluarga, dari teman-teman. So I think that really plays a big part on ada mental health dan lain-lain, ya. So the power of digital at this point is really can be felt gitu loh. Benar-benar bisa terasa to ease the isolation. Jadi ya, kayak gimana kita bisa pakai digital untuk maksimalkan produktivitas dan juga tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga, ya. So I think digital has been playing a big part of it sih. Ya, kita mulai ya unek-unek di otak gitu kali ya. Jadi dari hati, dari otak, what I've been feeling about the pandemi gitu loh. It's like so enaknya Z Fold ini adalah pemikiran tersebut saya bisa tuangkan di dalam tulisan dengan S Pen, ya, dan kombinasi S Pen dan layar yang lapang memudahkan saya menulis seperti menulis di kertas dan bisa langsung berubah jadi teks secara real time. So I think that has helped me with the efficiency dan menulis. What I was trying to convey in the writing is actually the whole isolation part sih. Jadi during the whole pandemic period, saya sendirian di rumah, ya, tentu aja. So in that sense, I do feel the isolation a lot gitu. Jadi jadinya itu benar-benar my personal experience dan maybe it helps when you are writing about it, ya. Mungkin gitu kali ya. Sebenarnya aku pengen merespon apa yang mungkin Exton rasakan tadi gitu ya. Despite dia merasa banget gitu loh, mengalami banget apa yang namanya isolasi karena kebetulan dia tinggal sendiri di rumah dan di saat pandemi hits, pembatasan sosial tuh bener-bener punya impact besar kepada our kesehatan mental mungkin segala macam karena manusia kan by nature sebenarnya adalah makhluk komunal, makhluk yang sosial yang nggak bisa, we're not supposed to live by ourselves gitu loh. Dan bagaimana dia melihat dengan adanya teknologi dan digital world tuh malah bikin dia bisa tetap kerja sama timnya, bisa koordinasi, bahkan bisa tetap connected sama keluarganya dan teman-temannya. Kalau aku malah gini, aku justru ngerasain juga di satu sisi kayak gini, kayak misalnya gini, aku kan filmmaker ya sebenarnya, in a way tuh kayak agak seniman tapi bukan seniman, bukan fine arts gitu ya, tapi seni terapan gitu loh, seni film. Kadang-kadang justru dengan the hectic world tuh kita jadi kayak ignoring the moment that we should actually attend ourselves gitu loh. Kita kayak perlu sit with ourselves and really dig deep gitu tentang apa sih sebenarnya yang mau kita buat sebagai karya, apa sih yang mau kita coba respon lagi dalam bentuk karya film selanjutnya misalnya. Nah justru pandemi ini tuh kayak malah ngasih waktu aku untuk oke, Dian lo nggak boleh kemana-mana, diem dulu di rumah and really do your homework gitu as an artist gitu loh. You should stay more with yourself and punya kesempatan untuk lebih banyak nulis, lebih banyak baca buku, lebih banyak nonton film. All those homeworks yang I've been neglecting gitu loh, that I should have been doing it and in a daily routine gitu. Tapi justru malah bisa lebih banyak diwujudkan pas pandemi gini. Tapi di satu sisi aku juga merasakan gini, kan aku juga ibu-ibu ya gitu loh, dan aku tinggal bersama keluarga aku, sama anak-anak aku. And it's a different contrast than what Axton experience gitu loh. Aku di rumah tuh rame, ada anak-anak. Cuma problemnya adalah yang lucu yang aku rasakan adalah even when sometimes we're in the same room, we hardly talk to each other. Karena justru dengan adanya pandemi, anak-anak juga semua sekolahnya by screen time, by online. Aku juga kerjanya online. And everybody's with their screen gitu loh. Padahal kan sebenarnya the beauty of being together gitu di satu ruangan justru kalau bisa connected kan. Are we connected gitu loh. And sometimes my kids juga karena selesai sekolah juga kan mereka juga nggak bisa kemana-mana kan. Jadi the kind of entertainment yang mereka punya yang mungkin sebelumnya ada les basket, les berenang, mau nggak mau akhirnya jadi they seek for entertainment tuh ya di another screen time, YouTube atau game dan sometimes it breaks my heart juga gitu loh, kayak
is the real world so disinteresting for you sampai akhirnya you always have to turn to screen and or the game gitu untuk be entertained? Am I that unentertaining for you gitu? Is it being with me? Is it so that entertaining? Jadi aku kayak gila, ngobrol sama ibu lo tuh bosan banget ya gitu loh. Kok you would prefer playing game all the time? And actually itu yang aku discuss akhirnya sama Papeo, karena Papeo Mas Iwan itu kan juga punya anak gitu, dan Mbak Ria sama Mas Iwan tuh juga very smart dan very bijak dalam memilih screen time buat anaknya. Bagaimana sih Mas, gimana caranya untuk tetap bisa connected gitu, karena terus terang gue udah merasa kok gara-gara pandemi ini aku makin kehilangan quality time justru sama anakku, padahal yang ironis adalah justru aku masih makin sering satu ruangan dan satu rumah sama anakku, masih sering ketemu secara fisik, tapi kok semakin gak ngobrol ya gitu loh. Jadi apakah ini yang namanya diskoneksi gitu loh, di saat Axton bisa merasakan koneksi yang besar, kok aku malah merasakan diskoneksi yang makin jauh ya gitu. Terus ya gitu sih sebenarnya yang aku mau discuss sama Axton sama Mas Iwan ini. Oke, jadi memang aku harus akuin ya, dengan pandemi ini kita kayak semakin jauh karena secara fisik terbatasi, tapi justru malah semakin connected. Mungkin kalau nggak ada pandemi, gue nggak sempet tuh bisa merespon bisa engage emotionally sama refleksinya Axton gitu ya, ditulis sama Axton, dan kemudian malah jadi bisa, kok gue relate ya gitu, kok gue bisa respon ya, and that took a lot of you gitu loh, it took a lot of emotion, and it's so interesting isn't it gitu loh, bahwa gue jauh banget sama Axton, gue jarang ketemu dia karena ya kita semua jarang ketemu gara-gara pandemi, karena pembatasan sosial. Cuma kok gue bisa relate sama dia emotionally gitu. How can we be somewhat connected when we're not meeting each other? That's, menurut gue it's magical. And how the technology is actually bridging that gap gitu loh. Begitu juga dengan aku kemudian diskusi sama Mas Iwan gitu loh. Gimana caranya dia di Jogja, gue di Jakarta, tapi kita bisa diskusi tentang sesuatu yang sangat memerlukan kepekaan gitu sebenarnya. And how actually dengan bantuan teknologi kita bisa mengkomunikasikan itu. Aku mau cerita nih sebenarnya dengan satu trik sebenarnya. Yang beruntung adalah aku merasa aku bisa lebih banyak komunikasi sama Axton dan juga Mas Iwan in this level adalah karena salah satunya kita sama-sama menggunakan gadget yang sama, yaitu Galaxy Z Fold 3. Kenapa? Karena dengan sesama pengguna Galaxy Z Fold 3 itu kita bisa menikmati beberapa fitur yang bisa memudahkan kita memudahkan tukar pikiran. Kayak misalnya ada satu fitur yang namanya shared notes, itu ternyata hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan Samsung Notes, dan kalau Axton Scribble dan kalau misalnya dia invite gue atau gue invite dia, he could easily respond my notes, and kita bisa bareng-bareng bikin kayak karya dan respon satu sama lain gitu loh. Begitu juga notes yang aku invite Mas Iwan juga jadi langsung, kok apalagi notes itu kan pakai tulisan tangan ya, kan kerasa gitu loh. Tulisan tangan jelek sama bagusnya berkaitan dengan emosi apa yang sedang dirasakan hari itu gitu. Nah, itu yang bikin jadi lebih gampang sih untuk berkolaborasi secara artistik gitu loh. Dan itu hanya baru salah satu dari beberapa fitur yang aku rasain sangat berguna juga sebagai pengguna Samsung Galaxy Z Fold 3. Jadi kayak misalnya ada, aku kan juga akhirnya aku respon si Axton, dan akhirnya aku bikin refleksi juga in my part yang agak berbeda, tapi kok nyambung, tapi kok beda gitu. Jadi, nah aku tuh bikin tulisannya tuh aku menggunakan banyak sekali fitur yang aku baru temukan di Galaxy Z Fold 3 ini. Yaitu salah satunya adalah apps pairing. Jadi dengan adanya bookmarking itu, jadi 3 aplikasi yang paling sering aku gunakan itu bisa keluar bersamaan. Jadi aku pada saat aku notes, aku lagi mau refleksi, kan kadang-kadang kita harus bolak-balik ke YouTube atau dengerin musik atau lihat some pictures, look at the pictures of my kids gitu. Jadi untuk benar-benar nimbulin emosi yang pernah ada di beberapa aplikasi lain, nah itu tuh bisa gampang digunakan di saat yang bersamaan tanpa kita harus keluar masuk aplikasi, dan it is so handy secara artistik, secara kreatif gitu. Ya kalau kita lihat art as a whole ya, jadi it's all about interaction with each other kan. Jadi it's all about creating some sort of reaction to another person gitu loh. Jadi starting from what I wrote, jadi dia interact with it, dan Mas Iwan akan ada karyanya sendiri gitu. So I think that is what art is all about kan. It's creating a reaction and reaction gitu loh.
So I think in that sense it's a very beautiful thing sih, kayak gimana kita bisa jadi kolaborasi. I think it came out something beautiful out of it gitu loh. It's different points of views and similar, tapi yang tadi Dian bilang itu similar but it's different at the same time kan. Dan di situ ya Mas Iwan bisa interpret that into a beautiful art piece. I think that's something that is I feel it's something quite magical as si Dian said gitu. So yeah, I'm really enjoying this whole process sih. Di awalnya sebenarnya lebih kepada ini ya karena aku kenal sama Mbak Dian udah cukup beberapa waktu ya, dan kami dipertemukan kembali di masa pandemi ini dengan bersepeda, dan Mbak Dian datang ke Jogja beserta keluarga, jadi aku ketemu anak, suami, 2 anaknya yang heboh itu, terus ya relasi personal yang sangat keseharian tentang olahraga, rekreasi, sepedaan, keluarga, makan, gitu-gitu yang terus kemudian suatu hari Mbak Dian mengirimkan satu unek-unek tentang anaknya itu, langsung aku inget lunang aja, langsung ngeliat anakku gitu. Benar juga ya, akan ada satu masa di mana hal itu akan terjadi dan tidak bisa dikendalikan pada akhirnya. Maksudku setiap orang tua akan punya keinginan untuk mengontrol screen time anaknya. Tapi kan itu hanya akan berhenti pada satu masa tertentu ketika anaknya sudah mulai logis dan bisa ngeyel. Lepas sudah itu dah. Jadi kita harus punya negosiasi baru lagi atas nilai itu gitu. Jadi aku langsung gimana sih sebenarnya harusnya aku, terus sementara anakku juga dikelilingi teman-temannya yang juga pakai gadget gitu. Dari situ terus aku membayangkan tentang ya bener ya, si gadget itu memang sangat memudahkan kita untuk terkoneksi, untuk meraih banyak informasi, untuk mendiskusikan banyak hal dengan banyak orang dalam jangkauan yang sangat jauh di waktu yang berbeda bahkan gitu. Tapi di satu sisi di saat yang bersamaan aku jadi sadar bahwa privilege atas gadget itu menimbulkan kerinduan kita semakin dalam terhadap alam dan pertemuan-pertemuan yang nyata gitu. Jadi kayak di saat bersamaan kita terkoneksi tapi terus merasa terdiskoneksi sama yang nyata gitu. Jadi kayak ini gimana ya, ketegangannya aneh sih memang perasaan-perasaan itu gitu. Dari situ muncullah terus mulai bikin kayak sketch-sketch kasar, terus kayak ini kayaknya seru juga sih menceritakan ini gitu. Bahkan di karyaku yang karena ada animasinya, aku melibatkan anakku juga untuk terlibat berkarya di dalamnya dengan mengisi suara gitu. Itu sih. Jadi kalau karya animasi yang aku bikin sebenarnya ini kayak gambar, tapi karena aku juga bekerja di teater boneka yang itu adalah teater ya, dan berhubungan dengan gerak, dengan peristiwa gitu. Jadi aku selalu punya hasrat untuk membuat gambarku itu ada sensasi geraknya. Dulu sih nggak kepikiran karena terlalu sulit membayangkan ya. Tapi begitu terus ada gadget dan aplikasi yang memudahkanku sebagai seniman untuk mencobakan banyak hal, memungkinkan aku untuk mencobakan gambar manual arangku itu digerakkan dengan stop motion aplikasi gitu. Terus jadi bisa nih mulai dicobakan dan kayaknya bisa masuk ke dalam karyaku berikutnya gitu. Habis itu ya sebenarnya gambarku kan gambar arang ya, gambar arang manual gitu. Jadi kayak untuk mencoba-coba gitu butuh waktu cukup panjang kalau misalnya mau nyobain gerakan langsung pakai arang. Jadi kayak dengan aplikasi-aplikasi digital yang ada di Samsung kan ini enak banget dibawa-bawa ya. Maksudnya dikantongin terus bawa S Pen kemana-mana gitu, dan kayak rasanya kan ringan kan, dia kayak pensil gitu. Jadi bikin animasi gerak, kira-kira ntar gambarku bakal gerakannya begini, moodnya begini, komposisinya begini, itu bisa langsung aja gitu. Terus dikantongin lagi, jalan ada ide lagi, berhenti lagi, gitu-gitu lagi gitu. Mobilitas dari rumah ke studio Paramount, dari studio Paramount ke tempat yang lain lagi untuk latihan, untuk nyiapin apa gitu, jadi masih dibawa-bawa terus idenya. Kalau saya sih, saya tergantung banyak tentang dengan video call ya. Video call merupakan salah satu yang untuk saya bisa berkoneksi sih. Jadi yang tadi saya bilang yang untuk kerja, untuk keluarga, untuk teman-teman. Jadi sekarang kita birthday aja tuh pakai, sempet birthday aja tuh mesti pakai
ini kan apa video call ya, ini blowing candle aja pakai video call gitu loh. Jadi kalau kita lihat di ini Fold 3, fitur yang saya paling senang adalah yang flex mode. Dengan ini saya bisa mengatur sudut lipatan ya, jadi bisa lipatannya bisa untuk dari Galaxy Z Fold 3 dengan meletakkan di tempat mana aja, dengan angle apa aja, saya bisa melakukan any video call that I need di mana aja. So dan secara hands free ya. So I think that's something that is very helpful for me, dan saya bisa ngomong sama kolega-kolega saya, apakah itu dapat nasihat atau ngomel-ngomel atau getting in touch with family and friends sih. I think that's very important for me for the past few months ya. Jadi yeah, I think that's something that has been very helpful for me, video calls, man. So another feature ya dari Fold Galaxy Z Fold 3 adalah yang dengan multi window. Ya, so with the multi window, I'm able to do different things at the same time gitu loh. Jadi ada satu bisa email, satu lagi bisa lagi nontonin video dari online untuk reference points, atau bisa chatting sekaligus dengan teman-teman juga, dan juga bisa scribble sekarang dengan S Pen ya, dengan untuk points-pointsnya ya saya. So I think the multi window has been very helpful sih on that front ya. So dan juga tadi yang Dian bilang itu I think it's very important, which is the shared notebook, yang tools bisa saling berbagi dokumen itu very helpful in my day to day ya. Karena dia tuh banyak banget yang handy features-nya, seperti misalnya itu tadi ada multi active windows. Jadi aku bisa langsung buka aplikasi itu sampai 3 up to 3 application. Aku bisa kerja, aku bisa multitasking banget. Jadi misalnya kayak ada satu window WhatsApp, satu window Instagram, satu window Google Classroom aku bisa bikin email and I can respond something yang ada di Instagram, and then aku bisa kayak drag the link untuk bisa aku email di Google Classroom aku, something like that. Jadi pokoknya benar-benar kebantu banget sih, dan layarnya itu kan responsif banget dengan S Pen. Jadi untuk aku bisa langsung just scribble down ideas, aku lagi kuliah juga aku bisa langsung catat the keywords yang paling penting dari kuliah yang disampaikan sama dosennya gitu. Untuk nanti berikutnya aku bisa Google. Itu tuh gampang banget. Aku tinggal kayak ketuk 2 kali S Pen-nya di screen-nya dan dia langsung keluar Samsung Notes, dan itu handy banget. Aduh, dalam keadaan dia lagi screen lock aja dia langsung bisa nyatet gitu. Jadi oke banget deh pokoknya. Terus itu tadi sih sebenarnya aku juga suka banget dengan adanya apps pairing yang tadi itu juga bikin kita bisa langsung kayak membookmark 3 aplikasi favorit kita, sehingga setiap kali kita klik itu bisa langsung keluar beberapa aplikasi yang paling kita sering pakai pada saat kita lagi mau menggunakannya. Dan yang itu tadi, jadi pada saat kita di pandemi ini kan kita mau nggak mau kolaborasi tuh sama team members tuh mau nggak mau kita harus berkolaborasi secara digital, secara teknologi gitu. Dengan tadi aku udah sempat cerita, aku bisa kolaborasi dengan Extend dan Papeo itu bisa dengan satu fitur yang oke banget, namanya shared notes yang ada di Samsung Notes. Jadi semua orang yang pakai Samsung itu kalau misalnya kita buka notes gitu, ternyata tuh kita bisa panggil mereka. Jadi kayak kayak G Drive gitu loh. Jadi kita bisa langsung kolaborasi bareng di notes itu. Kebayang kan kalau misalnya aku sekarang lagi ambil kuliah film lagi online, dan teman-teman aku tuh tinggalnya nggak ada yang di Indonesia gitu, ada yang di Kansas, ada yang di Massachusetts gitu-gitu, dan mungkin aku kalau misalnya mereka ada yang pakai Samsung, aku bisa tinggal easily collaborate with them hanya dengan menggunakan fitur shared notes ini. Itu sih, jadi workstation banget ya pokoknya Z Fold 3 ini. Satu-satunya koneksi yang dirindukan pada saat pandemi ini kan ya karena aku seniman, aku terkoneksi dengan orang banyak melalui karyaku. Jadi terus yang aku upayakan dalam masa-masa seperti ini tuh bagaimana tetap aku bisa menjaga energi untuk berkarya kan, jadinya dengan cara apapun, dengan bantuan apapun, dan begitu pakai
ya sebenarnya aku tidak menggunakan Galaxy Z Fold ini dengan kayak orang bekerja pada umumnya mungkin ya, karena aku tidak berhubungan dengan kayak, mestinya aku nggak bisa multitasking kayak Mbak Dian gitu juga, pasti berantakan itu, hancur udah. Nah, makanya aku menggunakannya memang sangat privat, sangat reflektif gitu. Jadi memang kayak dapat mainan aja gitu. Jadi kayak di dalam gua aja terus ngerjain apa gitu. Oh, bisa diginiin, oh bisa digituin gitu. Ngulik terus dan ngulik gitu. Aku kasih lihat aja kali ya ininya. Kayak yang hasilku di dalam gua dengan Galaxy Fold. Jadi ini sebenarnya kayak sketsa gerak yang kemungkinan akan aku munculkan di karya kolaborasi ini gitu. Jadi kira-kira akan muncul. Jadi aku sebelum kan karena kerjanya karyaku kan pakai manual, jadi ya bikin sketsanya tuh bukan sketsa gambar jadi, tapi malah sketsa adegan gitu. Jadi kayak aku bikin adegannya dulu gitu. Dan itu kayak memang kayak butuh waktu lama dan menyendiri gitu. Jadi kayak ini memungkinkan aja aku menyendiri di mana-mana gitu terus gini. Itu sih sebenarnya yang sangat terbantu tuh di bagian itu, karena bagaimana aku terkoneksi dengan orang lain itu melalui karyaku, dan itu yang aku jaga energinya, dan fasilitas teknologi itu yang juga akan membantu. Menurutku banyak seniman juga akan merasa terbantukan dengan itu sih. Kita ngomongin sih, jadi art in any case kan is about creating a reaction and other reactions to other people ya. Jadi yang ini adalah mulai dari satu tulisan yang saya tulis, Dian reacted to it, dan Mas Iwan reacted to both our tulisan gitu loh. Jadi I think that's something collaboration should always be like that kan. Jadi give and take-nya pasti ada, appreciating each other-nya pasti ada, and appreciating each other's points of views-nya pasti ada. So I think that's the beauty about collaboration sih. Jadi and this one I think you really can tell that it's dari start to finish kelihatan collaboration-nya lah. Dan semua tentunya semua kita punya points sudah termasuk di shared notebook tools-nya kita, and I think that help a lot with the communication point of view ya. How we communicate with each other, dan a lot of communication has been done sih. Jadi I'm very excited to see ya Mas Iwan punya karya nih. Semoga. Semoga cocok. Kalau dari aku merasa bahwa semoga dari karya ini kita jadi bisa ngajakin audiens atau orang-orang atau masyarakat luas untuk bersama-sama merenungkan apa aja sih sebenarnya dampaknya pandemi gitu loh. Pastinya mereka merasakan terdiskoneksi maupun koneksi di saat yang bersamaan dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Nah, semoga karya ini bisa mengajak mereka untuk dig deep gitu inside them, dan benar-benar ngerasain iya ya, gue tuh terdiskoneksi sama apa aja ya gitu loh. Atau mungkin iya ya, jangan-jangan tapi hikmahnya gue juga pandemi ini malah justru terkoneksi dengan apa saja gitu. Yang penting-penting mungkin itu sih, kita pengen ngajakin orang untuk lebih reflektif aja gitu tentang pandemi ini does something to us gitu loh. Tapi nggak melulu negatif, nggak melulu positif juga. Jadi kayak ada two sides of every coin gitu. Jadi gimana caranya kita embracing both sides aja sih gitu, dan ngakalin gimana caranya kita tetap di posisi yang balance gitu loh antara terkoneksi maupun terdiskoneksi itu tadi. Ya semoga harapan sih sebenarnya. Maksudnya harapan saya sebagai seniman ketika bikin karya itu, karena karya seni kan dia bisa berfungsi dua hal, sebagai obor untuk mencari sesuatu atau cermin untuk merefleksikan sesuatu gitu. Jadi ya harapannya sih dengan proses kolaborasi ini, kedalaman yang bisa saya refleksikan dari karya saya bisa lebih muncul. Dan karena karya seni itu hubungannya selalu interpersonal, selalu subjektif, jadi karena ini melibatkan lebih banyak orang, jadi mungkin sudut pandang yang saya tuangkan itu juga mewakili banyak orang. Jadi orang bisa lebih reflektif atas fenomena yang sedang kita hadapi bersama kali ini sih.